Hai semua, kali ini aku akan bikin red velvet cake. Di sini aku pakai 4 butir telur. Kue ini juga bisa kalian jadikan untuk kue ulang tahun. Rasanya enak, bikinnya juga gampang. Kuenya lembut, cheese frostingnya juga enak banget. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Persiapan pertama aku akan cairkan 65 gram coklat putih. Di sini aku cairkan menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga mencair. Kalau coklatnya udah mencair seperti ini, aku akan masukkan 100 ml minyak atau sekitar 14 sendok makan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, kita sisihkan dulu coklatnya. Nah, untuk persiapan kedua, aku akan saring 10 sendok makan tepung terigu atau sekitar 100 gram. Satu sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan coklat bubuk, lalu aku saring. Setelah disaring, sekarang aku aduk-aduk hingga tercampur. Nah, ini tepungnya akan aku sisihkan dulu ya. Sekarang aku masukkan 4 butir telur. Masukkan 10 sendok makan gula pasir atau sekitar 120 gram. Tambahkan 1 sendok teh TBM. Nah, sekarang aku tambahkan sedikit ekstrak vanila, boleh juga pakai vanili cair atau vanili bubuk juga boleh. Nah, di sini aku akan mixer pakai Mito MX100. Aku pakai kecepatan paling tinggi, kecepatan nomor 12. Nah, untuk kapasitas bowlnya itu 5 liter, punya 12 kecepatan dan hemat listrik mulai dari 350 watt aja. Kalian bisa cek Instagramnya mito.id untuk info lebih lengkap. Di sini aku akan mixer adonannya hingga putih, kental dan berjejak kurang lebih sekitar 12 menit. Nah, jika adonannya sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, aku kecilkan kecepatannya jadi kecepatan paling rendah nomor 1. Lalu aku masukkan tepung yang tadi sudah kita ayak bersama susu bubuk dan coklat bubuk. Masukkan sedikit demi sedikit. Masukkan coklat yang sudah kita cairkan dan dicampurkan dengan minyak. Lalu masukkan juga 2-3 sendok teh pasta red velvet. Kalau nggak ada boleh pakai pewarna merah. Nah, sekarang langsung aja matikan mixernya karena kita akan aduk menggunakan spatula. Karena kalau terlalu lama di mixer saat tepungnya udah masuk juga takutnya nanti adonannya jadi turun. Nah, ini kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini, pelan-pelan aja hingga benar-benar tercampur rata, tidak ada endapan minyak di bawahnya. Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Ini udah cukup. Di sini aku udah siapkan loyang ukuran 16 cm, udah aku olesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu. Bawahnya juga aku alasi dengan kertas roti. Nah, ini adonannya itu akan aku bagi menjadi 4 bagian. Tapi karena aku loyangnya cuma punya 2, jadi aku akan kukus 2 dulu ya. Nah, ini masing-masing adonannya itu sekitar 150 gram. Kalau kalian gak punya timbangan, kalian bisa kira-kira aja ya. Nah, ini hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap bisa keluar.
Di sini juga aku udah panaskan kukusan, kukusannya udah panas. Aku akan kukus kurang lebih sekitar 15 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nah, ini kuenya udah matang, kita angkat dan kita keluarkan dari loyang. Nah, ini tadi loyangnya udah aku lap, diolesi lagi dengan margarin dan ditabur tepung terigu. Kita masukkan sisa adonannya. Ini juga sama, dikukus kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nah, ini udah jadi ya, 4 lapisan untuk red velvetnya. Sambil nunggu dingin, sekarang kita bikin cheese frosting. Bahannya aku pakai 100 gram whipped cream bubuk dan 200 ml air dingin. Ini dingin banget dari kulkas. Lalu aku mixer dengan kecepatan sedang sampai whipped creamnya mengental. Nah, kalian juga bisa pakai whipped cream cair, itu lebih praktis, cuman biasanya harganya lebih mahal dan susah didapat. Nah, kalau udah mengental seperti ini, kita matikan dulu. Sekarang aku masukkan 50 gram susu kental manis. Lalu masukkan pro cheese spready atau keju oles 170 gram. Mixer lagi hingga tercampur rata dan menjadi lembut. Nah, ini udah cukup, aku matikan dulu mixernya. Cheese frostingnya udah lembut seperti ini. Ini juga kuenya udah dingin dan permukaan atasnya aku papas sedikit seperti ini biar rata, dan nanti remahannya akan aku jadikan untuk hiasan kuenya. Sekarang kita hias red velvet cake-nya. Sekarang tambahkan cheese frostingnya. Ini masukkan ke dalam plastik segitiga ya, biar lebih gampang. Lalu ratakan menggunakan spatula. Lakukan hal yang sama sampai cake-nya itu 4 layer. Oh iya, untuk spatula-spatula yang aku pakai di video ini, di sini aku pakai merek Stain. Kalian bisa cek Instagramnya Stain Cookware. Nah, sekarang aku akan tambahkan cheese frostingnya ke seluruh bagian kue, tapi ini tipis-tipis dulu aja. Ini fungsinya biar si remahan kuenya tuh nggak nempel ke cheese frosting yang selanjutnya. Nah, seperti ini ya hasilnya, jadi tipis-tipis dulu aja. Sekarang kita tambahkan lagi cheese frosting ke seluruh bagian kue. Lalu kita ratakan hingga rapi. Nah, ini kue yang tadi permukaan atasnya udah aku hancurin pakai garpu. Nah, ini akan aku jadikan untuk hiasannya. Aku simpan di pinggirannya seperti ini. Atau kalian mau hias ke seluruh bagian kuenya juga boleh banget, itu sesuai selera kalian aja. Nah, sekarang kita potong red velvetnya. Ini beneran berasa lembut banget.
Nah ini dia red velvet cake-nya udah jadi. Ini enak banget, kuenya lembut, cheese frostingnya juga enak. Kalau kalian gak suka cheese frosting, kalian bisa ganti dengan buttercream sesuai selera kalian. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.